Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, thank you so much for being here tonight. And before we start our lesson today, let we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, my beloved students, untuk malam ini kita langsung saja. Seperti yang sudah Misus jelaskan, bahwa untuk TPM, mau TPM apapun, apalagi TPM dinas, itu pastinya akan ada teks baru. Walaupun teksnya baru, tapi kita sudah ada tema. Dan insya Allah kalau untuk tema-temanya sudah disampaikan oleh dinas dan juga sudah nanti akan bisa jelaskan lebih lanjut ya. Dan sudah kita lalui selama ini, sudah diterapkan di TPM-TPM selama ini ya. Jadi jangan khawatir, cuma yang harus kalian tambahkan, harus kalian selalu perkaya. Jangan hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya vocabulary, itu adalah kosakatanya. Nah, oke. Tapi sebelumnya Misus intermezzo dulu ya, untuk petunjuk teknis pelaksanaan tes literasi membaca. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan besok saat tes literasi, yang pertama, materi literasi membaca itu alokasinya berapa? Berapa, ayo? 150 menit. 150 menit, betul Zaki. Nah, dari 150 menit ini dibagi menjadi 2 mapel, untuk 2 mapel ya. Bahasa Indonesia 30 soal itu 75 menit, dan bahasa Inggris 30 soal juga 75 menit. Jadi adil, dua-duanya 75 menit. Nah, oke, kemudian, nah nanti pada halaman kalian mungkin sudah muncul ya kemarin ya, 2 daftar ujian sekaligus. Oke, dan tokennya tentu saja karena ada 2 ujian, berarti ada 2 token dan jelas itu berbeda. Nah, kemudian token bahasa Inggris boleh diberikan ke siswa minimal menit ke-61. Nah, itu. Berarti ketika kamu sudah mendekati akhir-akhir mengerjakan bahasa Indonesia, nanti akan diberikan token bahasa Inggris. Nah, kemudian tolong ini kalian harus sudah mulai siap-siap. Jangan submitnya itu 5 menit, apalagi 3 menit sebelum waktu bahasa Indonesia selesai. Kamu sudah harus siap-siap untuk paling tidak sudah 98% soal sudah kamu jawab semua ya untuk bahasa Indonesia. Nah, kemudian jangan lupa akhiri tes. Nah, kayak tadi aplikasinya sama ya. Di AUM juga ketika kamu tidak klik akhiri tes, maka kamu mengulang. Nah, gitu ya. Oke, apalagi kalau kamu tidak klik akhiri tes, ya mungkin kamu nggak bisa ke bahasa Inggris. Makanya harus akhiri tes, tapi harus pastikan benar-benar sudah terjawab semua. Bisa nggak bisa harus dijawab agar kamu bisa mengerjakan soal bahasa Inggris. Nah, begitu. Itu intermezzonya aja. Oke, 75 menit tolong untuk bahasa Inggris. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, kemudian selanjutnya. Silahkan nanti kalau mau interrupt boleh. Ya, boleh raise hand atau di kotak chat juga boleh kalau nggak mau bersuara. Ini dia lingkup materinya. Untuk TPM Dinas Kota, untuk lingkup materinya ini sudah disesuaikan dengan lingkup materi ASPD utama yang dari provinsi besok tanggal 13 Mei ya. Nih, sudah disesuaikan. Temanya 90% sudah masuk semua. Oke, untuk tema.
Kemudian untuk konten alias teks yang dipakai itu kita semua sudah pelajari. Ini ya. Ini semuanya sudah dipelajari dan selalu muncul. Tapi Miss Yus yang masih apa ya pertanyaan di sini. Ya, yang Miss Yus lupa, bukan lupa ya, maksudnya ini kemarin tidak ada, sekarang ada yaitu short message. Apa sih short message? Short message itu apa? Pesan singkat. Betul, pesan singkat Zaki. Jadi ada pesan singkat. Nah, sebenarnya announcement, apa announcement? Announcement. Hello, announcement apa hayo? Pengumuman. Pengumuman, betul, tanda tanya, bagus, tapi tidak ada nama. Pengumuman, ini ya. Announcement, notice, dan short message itu sama-sama memberitahu. Ketiganya sama-sama memberitahu. Sama aja sebenarnya, tapi kalau announcement memberitahunya itu untuk semua, cakupannya lebih luas. Ya, memberitahu atau mengumumkan sesuatu yang sifatnya mungkin lebih formal. Kalau notice itu lebih singkat dan dia ini kalau notice lebih sifatnya lebih wajib, harus dilaksanakan atau tidak sama sekali begitu. Kalau short message itu untuk pribadi, ya kan? Pesan singkat, jadi mungkin antara anak dan ibunya itu short message. Tapi intinya sama, sama-sama memberitahu ya. Tiga-tiganya ini sama, jadi no worries di situ. Kemudian, nah di sini ada 3 macam ya anak-anak ya. Ya anak-anakku ya, ada 3 macam. Ada fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebahasaan. Ketiganya ini adalah apa yo? Apa yo? Apa nih? Fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? Atau tiba-tiba ingat? Ada yang tahu ketiganya ini? Beneran nggak ada yang tahu? Oke. Jadi ketiganya ini nih ya, Det. Ini adalah soal yang kalian kerjakan. Oke. Jadi cuma sebenarnya indikator soalnya tuh cuman ini dan ini sudah kalian kerjakan. Sudah mesti ada di setiap eh, TPM bahasa Inggris. Ini soalnya tuh kayak gini gitu. Sebenarnya cuma tentang fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Nah, itu. Kurang baik apa coba ya? Zaman Misus dulu nggak ada nih guru ngasih kayak gini nih. Kisi-kisi kayak gini nggak ada. Pelajari ya semua pelajari dari kelas 7 8 semua pelajari aja semuanya. Dan lebih banyak grammar gitu. Kemudian proses kognitif. Nah, ini adalah level kesulitannya. Jadi kalau bilang, "Mi, soalnya sulit," berarti itu levelnya L3. Mi, soalnya agak mudah, itu berarti L2. Mi, soalnya mudah, berarti itu L1. Gitu. Oke. Itu dia, ya, ya. Kemudian untuk konteksnya, nah ini disesuaikan dengan kondisi sekarang. Personal itu berarti tentang apa? Pribadi ya. Ada hubungannya dengan hubungan pribadi. Kalau sosial budaya berarti ada hubungannya dengan kehidupan sosial dan budaya. Kalau saintek ada hubungannya dengan I ilmu pengetahuan. Bisa IPA, bisa IPS. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang apa namanya indikator soal dan juga kisi-kisi utamanya. Tentang teks ada yang belum ngerti teks-teksnya?
Gak ada ya? Oke ya, lanjut ya. Gak ada respon berarti lanjut. Ini kayaknya sambil makan malam deh. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah bagi-bagi loh, Miss Yus juga belum makan. Nah, ini. Ini penjelasannya singkat aja ya. Karena mesti udah kalian apa namanya, sudah kalian tahu ya. Harusnya tahu. Selama ini udah diulang-ulang terus kok. Oke, yang pertama, ada announcement pengumuman tadi. Ya, ada announcement alias pengumuman. Nah, ini tadi seperti yang Bisus katakan, ini formal dan lebih bersifat umum karena untuk orang banyak alias publik. Nah, oke, Bisus highlight aja. Kemudian yang selanjutnya ada notis pemberitahuan, ya kan? Mirip dengan pengumuman, tapi lebih cenderung pada praktis perubahan terjadi. Nah, itu tadi ya. Jadi lebih bersifatnya itu khusus tapi untuk eh, kondisi-kondisi tertentu dan lebih sifatnya wajib dilakukan atau harus kamu tinggalkan. Itu notice. Kemudian ada label. Ini label produk atau barang. Nah, ini nih sering keluar. Advertisement, iklan. Nah, sudah di luar kepala. Ya, ada promo-promo. Kemudian sekarang kalau untuk advertisement biasanya kalian disuruh menghitung diskonnya. Tuh. Kemudian ada review ulasan, nah kan ada tentang tempat, waktu, tempat atau produk atau layanan, ya kan? Itu review. Kemudian ada infografik. Ini yang biasanya kalian lihat itu ada visualnya, ada warna-warninya, ada bagan. Bagan itu apa sih, Miss? Bagan itu seperti yang di sini nih, Miss lihatin ya. Nih, wait. Mungkin ada yang belum tahu ya. Semoga udah tahu sih. Nah, ini kayak ada chartnya di sini nih. Ini adalah infografik seperti ini. Ini infografik. Kemudian short message ini ya digunakan komunikasi informal karena hanya ditujukan kepada seseorang. Itu short message atau tadi yang disampaikan Zaki eh, pesan singkat, betul. Sekarang yang selanjutnya ada deskriptif. Itu udah tahu ya, menggambarkan atau menjelaskan karakter, sifat suatu objek, tempat kejadian. Yang sering adalah tentang benda atau objek. Yang terbaru adalah tentang seseorang ya, seseorang. Orang terkenal, boleh idol, halo ayo, bias kalian. Nah, itu. Yang tentunya masih hidup ya, masih hidup sampai sekarang. Kemudian ada recount. Itu pengalaman pribadi atau biografi, ya kan? Nah, ini kalau recount ini lebih detail dan urut. Jadi ada eventnya, ada kejadiannya. Oke, dan harus ya ini bedanya dengan deskriptif dia lampau dan urut. Kemudian procedure. Procedure itu ada apa aja? Recipe atau resep, kemudian manual, kemudian ada tips. Nah, nek besok sepertinya resepi ya, resep masakan dan juga manual. Oke, kemudian karena tips kemarin udah di TPM 2, jadi mungkin kemungkinannya resepi atau dan manual. Kemudian untuk report itu informasi umum. Nah, ini kalau sekarang yang lagi ngehits itu tentang kejadian alam. Nah, fenomena alam yang terjadi sekarang itu yang kemungkinannya akan muncul. Apa sih fenomena yang sekarang terjadi? Yang di Dubai ada apa? Ada yang tahu nggak? Anjir. Yes, banjir. Apa sih banjir? Banjir, bahasa Inggrisnya apa? Apa, Ken? Flood, ya, banjir. Oke, kemudian ada lagi ini ya tentang temanya sekarang. Ini Miss yang sebelah sini nih loh, bentar ya.
Nah ini Miss Yus mau jabarkan satu persatu. Ya, temanya ada berapa noh? Banyak ya? Wait. Aduh, aduh, aduh. Belum pas. Nah, nih. Temanya ini semua tadi sudah Miss Yus sampaikan bahwa memang 98% akan dimunculkan di TPM Dinas. Ya. Jadi mungkin bisa menjadi acuan kalian besok kira-kira gambaran untuk ASPD Provinsi Utama besok ya akan berkisaran seperti ini. Ya. Oke, yuk. Nih yang pertama tentang healthy life atau kehidupan sehat dan well-being atau kesejahteraan. Nah, ini bisa jadi nanti yang keluar adalah teks-teks tentang promosi kesehatan fisik dan mental. Atau yang ini tuh kayak biasanya ada di teks apa sih kalau yang seperti ini? Healthy life kemarin-kemarin masuknya di mana? Kalau nggak salah di infografis deh. Nah, ada di infografis, kemudian bisa jadi di report itu juga ada. Ini. Kemudian ada self improvement alias peningkatan diri. Jadi besok akan ada teks yang berkaitan dengan suatu cara atau upaya seseorang untuk meningkatkan diri dengan cara apa? Dengan cara nanti mungkin dia menceritakan bagaimana dia itu mengikuti suatu pendidikan, dia ikut pelatihan yang membuat pelatihan atau mungkin lomba yang membuat dia itu menjadi lebih apa sih kalau kita tuh punya banyak skill. Kira-kira apa yang terjadi dengan diri kamu? Apa yang terjadi? Kamu akan lebih apa? Ayo, ada yang mau jawab tapi ragu-ragu nih. Apa? Percaya diri. Nah, itu. Jadi dengan kamu self improvement, dengan kamu meningkatkan diri kamu sendirinya, maka kamu akan mencapai kepercayaan diri atau self confidence. Yes, self confidence atau self esteem. Nah, tuh. Kenapa? Nah, harus ada itu. Itu ya. Jadi nanti akan ada penulis. Penulis ini akan menceritakan bagaimana dia mengikuti berbagai macam pelatihan mungkin atau dia mengikuti lomba mungkin yang bisa membuat dia itu menjadi orang yang sukses. Nah, itu kan. Atau mencapai potensi mereka sepenuhnya. Itu dia. Tuh, temanya di situ gitu ya. Besok akan ada teks yang seperti ini. Kemudian ada teks resilience. Nah, ketika dia ingin mencapai rasa kesuksesan itu tentunya dia akan menghadapi tantangan dan krisis. Nah, itulah yang dimaksud dengan resilient. Gimana? Res, bisa sampai belibet. Resilience atau daya tahan, bagaimana dia mampu menghadapi godaan, tantangan, hambatan agar dia tuh bisa menjadi orang yang sukses. Aduh, ini kok bahasa Inggris malah kayak apa sih menurut kalian? Kayak apa coba? Ada self improvement, ada daya tahan. Ya mana ya, malah unsurnya ini banget ya. Nih, menurut bisnis tuh lebih ke apa ya, pengembangan diri. Ya itu yang intinya kembali lagi teks itu dibaca agar bermanfaat ya, ada manfaatnya buat kamu ke depannya ya. Itu secara pribadi maupun dalam bermasyarakat. Nah, itu resilience. Kemudian ada juga nanti teks tentang peaceful and inclusive society. Ini kan malah belajar PKN nggak sih? Itulah bahasa Inggris ya. Umum yang memang harus banyak membaca. Bagaimana kamu bisa berada dalam lingkungan masyarakat yang damai dan aktif terlibat di dalamnya cuma dalam bahasa Inggris. Okay. Ini dalam bahasa Inggris doang. Dia tuh dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian. Cuma teksnya dalam bahasa Inggris.
Jadi seperti itu. Bagaimana upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, inklusif itu maksudnya bergotong royong, gotong royong untuk mencapai gitu ya. Contohnya seperti kita ini menanam 1.000 pohon. Nah, ya kan. Atau mengurangi dampak polusi agar damai. Semuanya kan harus atau ini uh, uh, membuang sampah itu waste management. Nah, kemarin yang seperti itu kan bisa damai kalau nggak saling menghormati, bisa memilah sampah seperti itu. Dan semuanya aktif terlibat. Jadi membuat lingkungan yang bersih, nyaman, aman. Ya udah nyaman, aman, pasti damai. Ya, oke. Kemudian tentang partnership atau kemitraan, Hyun. Ya, ini sosial banget pokoknya ya. Yang suka sosial ini cocok buat kalian. Jadi kemitraan atau sponsorship atau menjalin kerjasama dengan orang lain. Nah itu akan ada teks-teks yang seperti itu. Kalau di ini apa ya judulnya ya? Yang TPM lalu masih ingat nggak? Yang tentang kemitraan. Mungkin ketika kalian ini mengirim greeting card, ya kan? Mengirim kartu ucapan untuk membangun relasi, ya kan? Bisa juga. Kemudian lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat, teks yang terkait dengan akses berkelanjutan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, yang mendapatkan pendidikan yang baik, kalian tuh harusnya tidak semua negara mampu. Oke, di negara mana yang adalah ada di negara ya, dan itu sampai dia ya ada sih di negara kita juga ada ya, sampai yang harus bagaimana caranya memberikan anak-anak tuh sampai harus berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar bisa sekolah. Nah, kalian termasuk beruntung. Itu nanti akan ada teks seperti itu. Kalian cuma suruh membandingkan misal antara antara bagaimana pendidikan bagaimana pemerintah ini menciptakan suasana pendidikan di suatu negara dengan negara yang lain. Kalian disuruh membandingkan nanti di situ. Oke. Itu ya. Bagaimana mereka memberikan akses kepada para generasinya agar mendapatkan pendidikan yang layak. Tuh, kalau di kita kan ada kurikulum merdeka, ya kan? Bagaimana kurikulum berganti dari menteri yang satu ke menteri yang lain. Itu lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Ya nggak sih, bener ya? Seumur hidup pokoknya kalian tuh belajar. Kemudian ada gender equality atau kesetaraan gender. Nah ini pernah Misus temukan di teks yang judulnya Maria Montessori, Recount Text. Jadi si Maria ini agar dia ini tidak disepelekan. Maksudnya kan dulu kayak R.A. Kartini ya kan. Nah nggak usah jauh-jauh deh R.A. Kartini aja Maria Montessori. R.A. Kartini kan seperti itu kan. Ada yang tahu bagaimana pengalaman itu kan teks recount juga kalau ada tentang R.A. Kartini. Bagaimana R.A. Kartini ini berusaha agar dia itu bisa sekolah. Orang perempuan zaman dahulu nggak boleh sekolah kan, ya kan? Hanya para pria saja. Nah, tapi R.A. Kartini ini mendobrak eh, kebiasaan itu, adat dan tradisi yang seperti itu akhirnya, nah sekarang ini seperti sekarang ini kita para wanita, nah bisa bersekolah. Itu ini kalau ini biasanya di text recount. Ada juga kemarin di TPM ada yang namanya Bolang Industry, masih ingat? Siapa sih? Bolang Industry. Jadi ada seorang buta, kalau di India ya kan, nggak boleh belajar matematika sama IPA. Tuh, itu ada di text recount. Nah, tapi kan akhirnya dia bisa bersekolah sampai
di Amerika sana. Dia malah diterima di sana, malah terkenal dan ke India dia bisa membangun bisnis yang menguntungkan. Oh, itu tuh. Jadi memang semua teks bahasa Inggris itu bermanfaat. Nah, kemudian combating hunger. Hunger itu apa? Combating hunger. Apa Kak? Ada yang mau menjawab ini tadi? Gak apa-apa loh. Apa? Hunger? Hunger itu adalah pemberantasan kelaparan. Jadi banyak di daerah atau yang ya kalau di Indonesia kayaknya sudah menurun sih ya. Tapi mungkin di negara lain masih ada yang perlu pemerintahnya tuh combating hunger, pemberantasan kelaparan. Poverty, ya, sosial banget ya, alias tentang kemiskinan. Kemudian Kemudian ada food security. Nah, ini kalau untuk ini ada salah satu paslon yang memakai ini ya, apa sih namanya? Hilirisasi makanan nggak sih apa ya? Ya kan? Nah, itu memang sekarang ini kita juga sedang ada krisis ya. Kayaknya gara-gara cuaca yang menentu kan, gula petani gula ya gula sedang naik ya. Nah, itu ketidakamanan pangan. Nah, itu akan menjadikan topik di teks bahasa Inggris. Itu kan? Sebenarnya gampang. Sebenarnya itu memang sudah kalian alami di kehidupan sehari-hari cuma dalam bahasa Inggris saja. Tuh. Kemudian peningkatan gizi itu tentang nutrition, bagaimana meningkatkan asupan nutrisi yang seimbang bagi individu dan secara keseluruhan. Oke, lanjut ya. Kemudian ada climate change. Nah, kemarin perubahan iklim, bagaimana mengurangi ya efek dari perubahan iklim sekarang. Yang sudah keluar kemarin tentang apa teksnya? Efek rumah kaca, ya kan? Kemudian climate change, El Nino dan La Nina. Nah, yang seperti itu. Berarti dia akan muncul di teks-teks infografis atau report. Nah, banyak nih. Ecosystem protection, memulihkan Oke, ini biasanya di teks notice ya. Atau tentang keseimbangan alam. Ya, kayak yang kamu alami sekarang. Sekarang kadang-kadang panas banget. Kalau enggak sekarang hujan kayak gitu kan sebenarnya dampak dari climate change ya kan. Kemudian ada sustainable technology. Nah, ini yang sedang hit ada AI, artificial intelligence. Itu yang sering keluar. Kemudian masih juga seputaran tentang cyber apa? Cyber security. Nah, kemarin sudah keluar tentang apa itu encryption, two-way step verification. Mungkin yang belum virus ya, bagaimana memproteksi virus atau apalagi yang belum malware, ya yang seperti itu. Kemudian ada industrialization tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Iya nggak sih? Ini lebih ke ilmu pengetahuan nggak sih yang hal seperti ini? Teknologi banget ya. Nah, seperti itu ya. Itu Misus jelaskan tema-tema yang besok insya Allah akan muncul di TPM Dinas maupun besok di ASPD Utama. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Gimana Zaki? Tidak. Tidak. Bagus. Zaki respon terus besok Misus kasih sosis ya. Nih, Misus punya sosis. Oke, yang respon Oke. Misus kasih sosis. Nah, sekarang siapkan soal kalian yuk. Kita cepet aja 30 menit. Zaki besok dapat sosis. Teman-temannya mungkin menyimak saja ya. Zaki Sambil maunya bakso, ngantuk-ngantuk Miss. gitu. Atau sambil belajar Al-Quran, hadis, enggak ada yang akidah alak dan tarikh. Oke, ya nomor 2. Ya, kita. Udah disiapin belum soalnya yang tadi? Udah kerjain belum? Belum, Miss.
Khaira, udah ngerjain belum? Belum, Miss. Belum. Kan? Yuk, kita. Ya, sebentar. Misus cari, nggak lupa. Oke, number two. Mematuhi apa? Apa ayo? Ini Misus kasih prediksi loh. TPM vocabulary-nya buat besok. Misus, karena kenapa kok nggak teks? Kenapa kok nggak teks? Karena yaitu tadi, kalau teks kalian nggak ngerti vocabulary-nya sama. Jadi kita sekarang fokusnya vocabulary-nya dulu. Insya Allah kalau udah paham vocabulary-nya, teksnya gampang. Karena tadi udah Misus kasih tema. Kalau udah ada tema, ketika kamu baca satu atau dua kalimat aja udah taruh, oh ini tentang ini Miss, tentang climate change, perubahan iklim. Oh ini tentang mental health Miss, kesehatan mental Miss. It's okay, it's gampang. Sekarang ayo dijawab. Kalau enggak apa namanya, enggak berani lewat suara, lewat chat. Apa mematuhi? Daripada kalian ngapalin kan? Ini bisa bikinin loh. Crossword puzzle. Apa mematuhi? Ayo. Depannya C. Nobody's. Are you sure? Dari 48 orang nggak ada. Oh ada yang chat. Siapa nih? Conform. Betul Dika. Oke. Nomor 2 berarti conform. Betul. Kemudian penting. What is penting? Chat lagi. Important, ayo Kaira. Important betul, tapi pas nggak sama kotakannya? No. Nih, nomor 3 tuh yang ini. Oh, gini aja ya. Gini aja deh. Bisa ditulis kok. Ini conform. Nah, oke. Ini tak tulis. Sekarang nomor 3 penting nih di sini nih. Apa penting? Penting. Selain important. Hello anybody? Anybody home? Apa Zaki, Fahri, Kenan? Dari 9H, Indi. Ayo, Ara, Zora, nobody. Apa penting? Nggak ada. Oh ini ada chat nih, ada fatal. Talnya bener, Jaki. Clue depannya apa, Miss? Grave? No, grave. Kansa. Apa? Talnya bener. Ayo. Waduh, perlu banyak lagi. Itu kan vocabulary kan kalian tuh. Wah, Jan. Oke, number three penting itu adalah vital. Yeay. Dah. Cewek, tak tulisnya. Pasin dulu aja. Apa nih? Great. Great. Apa Tasya? Kok great? Belum nyampe. Wait. Misus pasin dulu. Kecilin dulu ya. Biar pas. Wow, ternyata panjang soalnya. Oke, segini dulu aja. Note. Pindah. Confirm, vital. Nah, sekarang meyakinkan. Apa no? Gak miss salah bukan? Iya salah. Meyakinkan apa? Meyakinkan. Depannya P. Apa? Convince betul, Kaira. Tapi ini yang lain, persamaannya. Depannya P. Membujuk. Aduh. Persuade, Miss. Aduh. 2 minggu lagi SPD kakak. Gemes. Emang ada yang mau disampaikan? Persuade, Aduh. Miss. Membujuk. Cek. Cek. Persuade betul, tapi lampau. Berarti persuaded. Ya. Yes, persuaded. Meyakinkan atau membujuk. No. Lanjut sekarang kecemasan.
Kecemasan depannya atau kekhawatiran, kekhawatiran depannya C. Kecemasan atau kekhawatiran depannya C. Apa Mel? Concern. Apa Kansa? Concern bukan, Miss. Concern, betul. Yes, itu nomor 10 ya. Concern, betul. Lanjut. Yo. Nomor 12, tanpa kabel. Tanpa kabel. Betul, Kaira. Concern. Udah dijawab Kansa. Tanpa kabel, tapi yang versi panjang. Kan ada cordless. Nah, kalau di B, kalau di poin B itu ada cordless di nomor 17. Nah, sekarang ini tanpa kabel alias kalau nggak pakai kabel, kalau tanpa kabel berarti pakai Bluetooth. pakai apa? Apa Kaira? Bluetooth, Hah? Bluetooth, Miss. Hah? Bluetooth. Bluetooth. Pakai Bluetooth tetap aja kamu harus ini ya. Battery operated. Nah, pakai battery. Kemarin keluar loh di vacuum cleaner. No, battery. Nah. Oh, ya apa-apa. Ya. Oke, selanjutnya. Makmur nomor 14. Depannya W. Gampang ah. Depannya W. Wealthy, Miss. Wealthy, betul Kansa. Wealthy. Nah, wealthy. Oke, wealthy. Sekarang nomor 1. Oke. Wireless. Melodi wireless. Wireless ya. Wireless juga benar sih ya. Tanpa kabel bisa ya. Tapi Misus pakai yang battery operated ya. Oke, nomor 1. Adore ya. Memuja ya. Ini ya, memuja. Memuja apa? Worship, Miss. Worship. Betul, Tio. Betul. Worship. Worship. Nah, ini sering muncul kayaknya nih di game ya. Oke, kemudian nomor 4. Menyalahkan. Activate, Menyalahkan. Miss. Apa tuh? Pakai apa? Apa? Apa, Tio? Accuse, Miss. Apa, Rika? Accuse. Activate. Accuse. Betul, accuse. Nah, daripada Anda sering menyalahkan, kita mending introspeksi diri. Accuse. Betul. Menyalahkan. Nomor 4 nih di sini. Kemudian nomor berapa tuh? Nomor 5. Sehari-hari. Sehari-hari. Sehari-hari depannya R. Apa sehari-hari? Regular basis, Miss. Apa Kansa? Regular basis. Ru? Regular. Oh, rutin ya? Ya, betul. Yes. Routine betul Kansa. Routine. Oke, good. Sehari-hari. Routine. Itu di nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 6 adalah berbuat. Berbuat nomor 6. Atau mengabdikan. Mengabdikan diri. Gak ada yang tahu. Nomor 6 itu adalah dedicated. Oke, taruh sini. Oke. Selanjutnya, nomor 8. 8 apa? 8 penguasa. Orang yang berkuasa namanya apa? Dia punya apa? Power. Power, betul. Power, yes. Power. Presiden. Iya, presiden punya power, benar. Presiden. Iya, itu yang berkuasa, nomor 1 lah. Kemudian selanjutnya, penuh sesak apa? Penuh sesak. Penuh sesak.
Atau jam-jam sibuk? Apa? Oke. Busy. Iya. Busy. Ya. Kayaknya kita percepat ya. Apa nih? Crowded ya Fahri. Itu sinonimnya. Nanti di bawah ada. Kita percepat ya. Wait. Ya, karena nanti setelah ini bahasa Indonesia. Ya. Oke, di sini aja. Biar lebih mudah. Kemudian yang belum apa, Kak? 15 ya. Penuh kasih. Apa penuh kasih? Hmm? Affectionate bukan? Apa, Rica? Affectionate. Salah. Penuh kasih apa? Affectionate. Penuh kasih, penuh kasih. Compassionate. Penuh kasih. Compassionate. Cek. Sekarang ada suaranya nggak? Oke, baik. Terima kasih. Gitu ya. Tolong kalau tidak terdengar suaranya atau putus-putus, tolong sampaikan ke Misius. Bagus. Oke. Cek. Aduh. Cek. Oke. Baik. Selanjutnya, belum ya tadi ya? Penuh terjamin. 11, 13, 15, 17. 11. Terjamin. Apa terjamin? Certain. Kemudian nomor 13. Sadar. Sadar. Aware. Kemudian nomor 15 ya. 15. Wait. Aware, betul Tasya. Kemudian nomor 15 dinasehati. Dinasehati, diberi nasihat, suggest. Oke. Kemudian nomor 17. 17 menaklukkan. 17 conquer, yes, conquer. Ya, salah. Conquer, yes, conquer. Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu POC.
Kalau kamu udah tahu untuk crosswordnya sekarang sinonimnya gampang. Adore. Adore berarti worship. Advice berarti memberi saran. Suggested. Affluent berarti makmur. Makmur. Wealthy. Allow berarti permit. Anxiety berarti kecemasan. Concern. Appropriate. Suitable. Assured. Assured apa assured? Terjamin. Menjamin. Apa? Certain. Authority. Authority. Power. Nah, blame. Menyalahkan. Accuse. Boast. Tadi udah brag. Committed. Dedicated. Kemudian compassionate. Tadi penuh kasih sayang, compassionate. Wait. Sympathetic. Sympathetic. Kemudian comply. Comply tadi conform. Mematuhi. Conquer. Defeat. Mengalahkan. Menaklukkan. Conscious. Conscious. Aware. Convince. Meyakinkan atau persuade. Cardless. Cardless itu battery operated. Nah, kemudian crowded, busy, sibuk atau padat, penuh sesak. Kemudian crucial, vital, and daily routine. Oke, silahkan ditulis kalau yang belum menuliskan. Lanjut ya. Udah belum menulisnya? Sudah? Kalau nggak ada respon berarti Miss Yus anggap sudah ya. Oke, selanjutnya adalah scramble words. Ini takdir. Apa itu takdir? Destiny. Yes. Fate, yes. Oh, no, yes. Fate, betul, Zak. Kemudian penghinaan. Penghinaan. Disrespect. Disrespect. Kemudian bukti. Proof. Nah, kemudian kawanan. Assembly. Yes. Kemudian hukuman penjara. Detention. Penderitaan. Pain. Kegigihan. Perseverance. Gigih. Penipu. Penipu. Ini yang kalian suka main. Imposter. Imposter. Penipu. Imposter. Kemudian ketenangan. Idih, kalian harus banyak ya. Lebih baca lagi, banyak baca. Kemudian tranquility. Oke, tranquility. And then
Apa nih? Penyerahan, melamar. Nah, proposal, pelamaran. Kemudian nilai, worth. Kemudian pelanggaran, abuse. Kemudian kelemahan. Apa kelemahan? Weakness. Weakness. Betul, I see. Weakness. Gangguan. Gangguan. Berarti besok yang menjawab mendapatkan sosis. Gangguan. Apa itu sih? Oh, disturbance. And then larangan, forbidden. Nah, oke, sudah. Disturbance, betul, I see. Yes, lanjut ya. Ini, kalian sudah tahu tadi untuk kosakatanya, sekarang cari sinonimnya. Ya, tadi imprisonment di atas tadi. Persamaannya apa? Imprisonment. Ya, apa imprison? Hukuman penjara. Detention. Nah, vulnerability. Vulnerable alias kelemahan. Ya, ayo banyak lagi ya. Baca-baca pretender, penipu, orang yang suka berpura-pura. Among Us, Among Us. Impostor, betul Aisyah. Impostor. Misery itu sama dengan apa? Aduh tadi penderitaan. Pain. Pain, betul Aisyah. Value itu adalah nilai. Worth, betul tanda tanya. Kemudian prohibition itu larangan. Siapa yang jawab? Suffer bisa sih, Kenan. Tapi ini yang sesuai tadi, yang di atas tadi. Betul, forbidden. Flock itu adalah kawanan. Apa? Perkumpulan. Betul, Kanza. Assembly. And then violation itu adalah kekerasan. Abuse. Abuse. Betul, Kanza. And then disruption itu adalah apa? Gangguan. Disturbance, betul. Disturbance, gangguan. Disturbance. And then disdain itu adalah penghinaan. Disrespect. Evidence itu adalah bukti. Proof. Proof, betul, Nightbot. Proof, Kansa. And then persistence itu adalah kegigihan. Perseverance. Perseverance, betul Kak. Perseverance. And then serenity itu adalah ketenangan. Tranquility. And then destiny itu adalah takdir. Fate. Submission itu adalah penyerahan. Proposal. Oke, sekarang yang E ya, cepet aja ya. Oke, yang E. Yang E itu yang E nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2. Too much berarti excessive. Ya, terlalu banyak. And then isolated itu terpencil alias terisolir. Remote. Nomor 6 itu beautiful. Scenic. Nomor 8, tolong Misus dibantu ini dong.
Nomor 9. Dibantu anunya ya, apa di sini aja deh bisa. Wait. Oh, nggak ada ya. Nomor 9 dadak naik turun nih loh. Captivated. 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 Terpesona. Fascinated. And then nomor 10. Lazy. Apa lazy? Lazy. Idle. Nggak pengen ngelakuin apa-apa. Lazy. Incorrect. Atau nggak bermalas-malasan. 11. Incorrect. Tidak tepat. Improper. Nomor 12. Authentic. Authentic. Genuine. Asli. Kemudian nomor 1. Distant. Distant itu adalah terpencil. Remote. Nomor 3. Complete. Complete. Apa complete nomor 3? Intact. Oke. Intact. Kemudian nomor 5, risky. Berbahaya. Harmful. Nomor 7, reckless. Reckless itu apa reckless? Tidak bertanggung jawab. Irresponsible. Irresponsible. Please adalah puas. Satisfied. Oke, yuk lanjut ya. Satu lagi. Nanti bisa share. Oke, dead. Mati berarti mana sinonimnya? Yang X bukan, Miss. Yang X, betul I see. X. Toss, membuang. Toss. Yang No. F. Yang F. Oke, good. Discard ya. Betul. Allocated, menyalurkan. A. Distribute. Disrupt tadi, mengganggu. Mengganggu tapi yang lain. M. Harass. Harass. Kemudian boosted, didorong. Oke, di encouraged. And then wrap. Wrap. Q. Entangle. Sorry. Bother. Bother. Yang W. Yang apa? W. Double. W. Oh ya, sama ya. Ya, oke. Kemudian yang overflow, membanjiri. Yang I bukan, Miss. Yang E. E. Betul. Release, diterbitkan. Yang N. Issued. Comply, mematuhi. Yang B. B. Betul, obey. Kemudian skip, menghilangkan. Yang H bukan. Yang H, betul. Conquer, mengatasi. Yang Y. Yang Y, mengatasi Y. Yes, betul. Overcome. And then convince, membujuk, meyakinkan. Tadi. Yang O. Yang O, betul. Sank, terjun atau jatuh ke dalam air. Apa? Jatuh ke dalam air. Jatuh ke dalam air. L. L, betul. Kansa. And then memperpanjang, extend. Yang B.
V, betul, I see. And then chase, mengejar. Chase. Yang belum apa nih? Ada yang nggak ada ya? Kok nggak ada? Pursue nggak ada ya? Pursue nggak ada? Oh, nggak ada ya. Oke, berarti bisa tambah ya. Chase itu pursue. Kok nggak ada ya? And then identify. Recognize. Nggak ada juga. Oke, recognize. And then release. Meredakan. Kok ini nggak ada semua nih? Meredakan. Oh, ini ada. Relief. And then continue. Remain. R. And then need. Memerlukan. Need, require. Yang mana isi? Yang U. Betul. Obtain. 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 Retrieve ada nggak retrieve? Yang D. Yang D, betul. And then yang propagate, menyebar. Spread. Ada nggak spread? Ada ya. K. Yang K. Yang K. Betul, betul. Squeal, mengoceh. Ngomong, weh. Yang Squawk. I bukan. Betul, Yang I. Betul. Abandon, terdampar. Abandon. Yang T. T, betul. Stranded. Exit, melampaui. P, surpass. And then take care. Yang J. J, betul. Trade. Emphasize, menggarisbawahi. Yang C. Yang C, betul, I see. Oke. Nah, I think that's all for today. Thank you so much for being here. Sebelumnya yang bisa open cam nanti open cam ya. I will nanti Miss Yus share semua untuk kuncinya juga. So nanti bisa kalian pelajari lagi. Let's say hamdalah together. Terima kasih ya sudah hadir. Mungkin tadi cuma menyimak ya. Semangat dan sukses untuk besok. Insya Allah kalian pasti bisa. Yang penting tetap tenang. Dan ingat, paling tidak kamu punya waktu 1 menit untuk membaca teksnya. Untuk mengerjakan soalnya juga 1 menit saja. Kalau nggak bisa, udah yang lain dulu. Oke? Ayo yang bisa open cam, silahkan open cam. But before that, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.